Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Dr. Karunia Eka Lestari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Inferensial. Perkenalkan nama saya Lea Akila Sangkala Kadang dengan NPM 221063105082. Saya itu berasal dari kelas 7B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait poster yang telah saya buat sebagai salah satu proyek akhir di mata kuliah Statistik Inferensial ini. Baik, selanjutnya kita akan ke posternya. Baik, ini adalah poster yang telah saya buat, di mana kali ini saya itu mengambil topik terkait analisis perbandingan realisasi investasi penanaman modal luar negeri di triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2025 menurut sektor ekonomi di Indonesia. Baik, mungkin kita akan bedah satu persatu. Kita mulai dari latar belakang. Jadi sebelum kita membahas hasilnya ataupun metodenya, itu kita harus tahu dulu apa sih yang menjadi latar belakang, kenapa topik ini dianalisis. Tapi sebelum di latar belakang, di sini saya menyediakan kata kunci. Ada 5 kata kunci yang saya ambil, yaitu ada investasi, yang kedua PMA atau penanaman modal asing, yang ketiga ada triwulan, yang keempat ada ekonomi, dan yang kelima ada statistik. Baik, di sini kita masuk ke latar belakang ya. Jadi, penanaman modal asing atau PMA itu merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Ini itu pendapat dari Poli, Kawan, dan Rahman pada tahun 2021. Nah, penanaman modal asing ini tuh tidak hanya membawa modal, tetapi juga berguna untuk memfasilitasi transfer teknologi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti yang dikatakan oleh Putri et al. Tahun 2022, eh, semakin banyak modal asing yang masuk, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, realisasi penanaman modal asing ini itu adalah salah satu indikator ekonomi yang penting dan vital. Nah, data realisasi penanaman modal asing ini telah dirilis secara periodik per triwulan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik guna memantau dinamika pasar. Namun, realisasi PMI ini menurut sektor ekonomi menunjukkan perubahan dari triwulan 1 dan triwulan 2. Hal ini tuh mungkin terjadi karena bisa terjadi oleh beberapa faktor. Mungkin itu karena kebijakan moneter, atau musiman, atau kondisi ekonomi global yang tidak terduga. Oleh karena itu, muncullah pertanyaan penting terkait apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja investasi antara triwulan 1 dan triwulan 2 pada tahun ini atau tahun 2025. Baik, itu adalah latar belakangnya pada penelitian kali ini. Yang selanjutnya adalah kita masuk ke tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitiannya adalah menguji dan menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada realisasi investasi penanaman modal luar negeri antara triwulan 1 dan triwulan 2 di tahun 2025 menurut sektor ekonomi di Indonesia. Next, kita masuk ke metode penelitian. Oke. Jadi metode penelitian ini tuh menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode expo facto komparatif. Alasan saya memilih deskripsi kuantitatif itu karena fokus saya adalah perbandingan atau komparatif
yang merupakan fungsi deskriptif lanjutan. Jadi, istilah deskriptif komparatif ini tuh menurut saya sangat mewakili tujuan penelitian saya. Kemudian alasan saya memilih ex post facto eh, atau komparatif, alasan saya memilih ex post facto itu tuh yang pertama, karena datanya itu sudah ada atau historis. Saya menganalisis data realisasi investasi PMA atau penanaman modal asing yang sudah terjadi di triwulan 1 dan triwulan 2. Saya itu tidak melakukan intervensi atau manipulasi atau memberikan perlakuan apapun pada sektor ekonomi atau di waktu tersebut. Terus alasan yang selanjutnya adalah non-eksperimental. Jadi penelitian ini tuh bukan penelitian eksperimen. Saya hanya mengamati dan menganalisis perbedaan yang terjadi dalam data yang sudah ada. Sementara alasan kenapa saya memilih komparatif, yang pertama itu karena tujuan utama saya. Tujuan penelitian saya kan murni perbandingan, yaitu menguji secara statistik apakah rata-rata PMA di triwulan 1 berbeda signifikan dengan triwulan 2. Yang kedua, alasannya itu saya nggak menguji variabel penyebab atau kausal. Jadi saya tidak memasukkan atau menguji variabel lain kayak misalnya suku bunga, nilai tukar, atau kebijakan pemerintah sebagai penyebab utama dari perbedaan tersebut. Jadi saya hanya fokus pada realisasi PMA-nya saja. Baik, di sini juga ada variabel penelitian. Variabel di penelitian ini tuh ada variabel Y atau variabel terikat, yaitu realisasi investasi penanaman modal luar negeri tahun 2025. Di sini juga saya berikan Y1, Y2, di mana Y1-nya itu adalah realisasi PMA tahun 2025 di triwulan 1, sementara Y2-nya itu adalah realisasi PMA tahun 2025 di triwulan 2. Nah, skala pengukuran yang ada pada data ini adalah rasio, karena data investasi berupa nilai uang yang memiliki nilai nol mutlak. Sementara untuk teknik pengumpulan data, di sini menggunakan data sekunder. Kenapa data sekunder? Karena data ini tuh data historis tentang investasi penanaman modal luar negeri triwulan 1 dan triwulan 2 pada tahun 2025 menurut sektor ekonomi di Indonesia. Nah, sumber datanya ini tuh berasal dari BPS atau Badan Pusat Statistik, yang dimana linknya sudah diberikan pada poster berikut. Kemudian kita masuk ke teknik analisis datanya. Di sini saya menggunakan teknik analisisnya datanya itu adalah uji Wilcoxon. Dengan 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 asumsi uji Wilcoxon itu yang pertama dua sampel dependen, yang kedua skala pengukurannya tidak ordinal atau rasio atau interval, Em, yang ketiga distribusi perbedaan data independen harus simetris, yang keempat tidak memerlukan asumsi normalitas. Di sini awalnya sebenarnya saya ingin menggunakan uji T dua sampel dependen, tapi karena data beda saya tidak normal, maka saya move ke uji Wilcoxon. Di sini juga dikatakan di poster, hal ini dikarenakan ketika melakukan uji normalitas, data beda saya memiliki tidak berdistribusi normal. Di sini juga saya menyediakan flowchart di mana saya punya data, terus saya cari data bedanya atau selisihnya. Kemudian data selisihnya ini saya cek uji normalitas. Kalau normal, saya akan lanjutkan ke uji T dua sampel dependen. Kalau tidak, saya ke non parametrik yaitu uji Wilcoxon. Nah, sementara setelah dilakukan uji normalitas kan diketahui ini H, H0-nya itu ditolak atau tidak ditolak. Maka
Jika H0-nya ditolak, maka saya akan menghitung efek size-nya untuk mencari apakah dampaknya ini besar, kecil, atau sedang. Kemudian kalau H0-nya tidak ditolak, berarti saya akan melakukan power analysis. Di sini juga saya menjabarkan referensi yang saya pakai pada poster kali ini. Kita bisa lanjut ke hasil penelitian. Oke, jadi di hasil penelitian ini saya mengerjakan per tahap. Tahap pertama itu merumuskan hipotesis. Jadi saya menggunakan uji dua ekor, maka hipotesis yang saya rumuskan adalah H0 itu mu D sama dengan nol, atau bisa dibilang tidak terdapat perbedaan rata-rata realisasi investasi PMA yang signifikan antara triwulan satu dan triwulan 2. Kemudian untuk H1-nya itu adalah mu D tidak sama dengan nol, atau kita bisa bilang terdapat perbedaan rata-rata realisasi investasi PMA yang signifikan antara triwulan satu dan triwulan 2. Nah, di sini saya memasukkan ujinya itu dengan menggunakan RStudio ya. Jadi yang pertama saya lakukan itu adalah uji normalitas terhadap data bedanya. Jadi di sini uji normalitas itu dilakukan dengan Shapiro-Wilk karena banyaknya data kurang dari 50. Mohon maaf, ini harusnya 50 bukan 30. Karena data saya kurang dari 30, maka saya melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Shapiro. Di sini diberikan cek normalitas, cara codingnya untuk mendapatkan eh, hasil uji normalitasnya itu. Karena Sapiro itu ada di library stats, itu berarti library stats Sapiro test X. Terus akan muncul nanti hasil p-value-nya itu sebesar 0,001125. Nah, karena p-value-nya ini kurang dari 0,05, maka kita bisa bilang kalau data beda tadi tuh tidak berdistribusi normal. Nah, karena tidak bedanya tidak berdistribusi normal, maka uji T dua sampel dependen yang saya ingin lakukan tadi dari awal itu tidak bisa dilakukan. Sehingga saya itu harus beralih ke uji yang valid, yaitu uji non-parametrik dengan menggunakan uji Wilcoxon. Baik, nanti di selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana saya mendapatkan hasil analisis ini, baik itu menggunakan Excel ataupun dengan RStudio. Akan saya berikan tutorialnya. Yang selanjutnya ketika udah tahu nih datanya itu normal apa enggak, kan ternyata data bedanya nggak normal. Berarti pakai uji Wilcoxon. Nah, berarti kita lakukan uji hipotesisnya itu dengan uji Wilcoxon. Di sini dibilang karena data beda tidak berdistribusi normal, em, di mana p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka dilakukan uji Wilcoxon yang merupakan uji non-parametrik untuk dua sampel berpasangan. Di sini didapat hasil uji Wilcoxon itu menunjukkan nilai statistik V-nya itu 222 dengan p-value-nya itu 0,009146. Dengan membandingkan p-value yang 0,009146 ini terhadap signifikansi alfa atau 0,05, itu kan terlihat jelas bahwa p-value itu lebih kecil daripada alfa. Maka bisa dikatakan bahwa H0-nya itu ditolak. Selanjutnya kalau kita lihat ke flowchart, kan kalau H0-nya ditolak berarti kita harus cari effect size. Di sini saya juga mencari effect size. Ups, aduh, duh. Setelah teridentifikasi bahwa H0-nya itu ditolak, maka dilanjutkan dengan menghitung effect size untuk mengukur seberapa besar sih dampak dari perbedaan tersebut. Nah, di sini telah dilihat hasil rank biserial correlation itu R sebesar 0,533.
Nah, menurut Cohen 1992 terdapat kategori sebagai berikut. Jika R-nya itu 0,03, maka efek size-nya berkategori kecil. Tapi jika R-nya itu ada di antara 0,3 dan 0,5, maka efek size-nya berkategori kategori besar, sedang, sorry. Jika R-nya itu lebih dari 5, 0,5, maaf, maka efek size-nya itu besar. Maka dengan R yang saya punya yaitu 0,533 dapat dikatakan bahwa efek size-nya itu berkategori besar. Oke, sampai pada akhirnya ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah hasil uji Wilcoxon Sign Rank ini menunjukkan p-value eh, yang bernilai 0,0091 di mana p-value atau nilai ini tuh lebih kecil dari alfa. Maka dengan tingkat kepercayaan 95% cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada realisasi investasi penanaman modal luar negeri antara triwulan 1 dan triwulan 2 menurut tahun 2025 menurut sektor ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, diperkuat juga dengan analisis efek size tadi, di mana dihasilkan bahwa R-nya itu 0,5, yang dikategorikan sebagai large effect atau efek yang besar. Nah, analisis ini tuh akan memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah untuk merespon pola musiman ini. Maka, disarankan agar BKPM mengalokasikan sumber daya promosi investasi secara intensif pada triwulan selanjutnya, yaitu triwulan 2 eh, dan 3 untuk menstabilkan flow investasi tahunan. Baik, sekarang kita mau masuk ke tutorial bagaimana saya bisa mendapatkan ini semua. Mungkin kita mulai dari Excel dulu, karena awalnya kan saya ingin menggunakan uji T2 sampel dependen. Di sini saya sudah sempat mengerjakan, tapi kita bisa coba dari awal mungkin. Kita copy yang ini aja ya. Ini datanya saya ambil di BPS. Oke. Oke. Jadi kalau untuk di Excel, dipindahin dulu. Jadi kalau untuk di Excel itu, yang pertama kita cari, kita perlu cari selisihnya dulu atau DI-nya itu. Kita di sini DI itu sama dengan ini triwulan 1 dikurang dengan triwulan 2. Nah, didapat DI-nya itu untuk di sektor ekonomi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan itu selisihnya itu 32,83. Kita lihat di sini. Benar? Oke, benar. Berarti kita untuk ke bawahnya tinggal kita drag ke bawah. Kita drag ke bawah sampai sini. Nice. Selanjutnya, yang perlu kita cari adalah D-bar berarti ya. Berarti kita ini tulis ininya dulu deh. Di sini kali ya. Di sini di K. Kita main statistik. Kita merge. Oke. Kita taruh dulu N-nya. N-nya itu kita bisa pakai count atau kita bisa tulis biasa 23. Kan dari sini sampai ke sini. 23 ya.
Selanjutnya kita lihat, bentar. Sigma DI, berarti kita ngesam semua nih. Ngesam si DI, ya kan? Ya, ngesam si DI, oke. Berarti sigma DI sam ini, Sampai sini. Berapa? 1763,39. Benar apa? Oke, kemudian kita mau cari D-barnya. Untuk rumus D-barnya sendiri itu sigma DI dibagi N. D-bar ya. D-bar. Rumusnya itu sigma DI dibagi N. Sama atau 76,67. Oh, ini di itu ya. Kita dua angka di belakang koma jadi 76,67 ya untuk D-barnya. Nah, selanjutnya kita bisa nih, baru kita bisa mencari DI min D-bar. Karena kan kita udah punya D-barnya ya. Berarti kita bikin di sini kolom DI dikurang D-bar. Nice. Bentar di. Oke. Rada dibesarkan. Oke. Berarti DI. Kita punya DI ini dikurang D-bar yang ini ya. Nah, biar D-barnya itu tetap nggak berubah-berubah, berarti kita harus kasih dolar ya di sini, di D-barnya. Ini sama di apakah sama? Ya, 4 min 43,84. Nah, berarti kita tinggal drag ke bawah. Ups, sampai sini. Nah, udah kayak gitu, berarti kita selanjutnya bisa nyari DI min D bar, tapi dikuadratkan. Berarti kita bikin satu kolom lagi untuk dikuadratkan. Berarti kan tinggal ini dikuadratkan, ya kan? Nice. Berarti kita tinggal drag ke bawah. Ups. Nah, udah dapet nih, udah lengkap untuk tabelnya. Kita rapiin. Oke, lanjut. Kita mau hitung sigma DI min D bar kuadrat ini. Oke, kita hitung ya. Berarti sum dari si ini ya. Sum dari kolom ini. Sigma, apa pilih sini? Nah, sigma, sum. Ya, benar.
Berarti ini sama dengan sum ini sampai ke pokok. Sampai sini ya. Nice. Kita lihat. Oke. Nada besar ya. But actually nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita mau cari nu df-nya. Nu df itu n-1 ya. n-1 ya rumusnya. n-1. Oke, kita buat nu df. Ini mana rumusnya tadi apa? N min 1. Ada dua. Nah, selanjutnya apa lagi? SD. Rumusnya itu SQRT atau akar dari apa ini? Akar dari G28. Oh, dari sigma DI min D bar kuadrat dibagi N min 1. Oke. Sebentar. Berapa SD sama dengan SQRT SQRT dari sigma D bar ini dibagi dalam kurung lagi N min 1. Ya kan? Belakang komanya ada dua. Belakang komanya. Tanda kurungnya ada dua. Sebentar, sama nggak ya? Terus ya harusnya. 136,80. 136,80. Oh, ini belum dikecilin. Belum dikecilin. Belum di dua angka di belakang koma. Nah, sama ya. 136, aduh, mencet. 136,80. Selanjutnya alfanya. Alfanya itu kan 0,05 ya. Kita tulis di sini alfa 0,05. Aduh, lanjut. Kita mau cari tabel. Oke, karena di sini saya menggunakan uji dua ekor, maka tabelnya itu pakai t t dot inf dot to tell 2t dengan di dalam kurungnya itu ada apa ini? Em, Alfa sama new df ya. Oke, lihat ya. T tabel atau T kritis ya sama aja. Sama dengan tadi rumusnya itu T INF total 2T dengan ininya itu alfa sama apa namanya? Koma ini. Nah, dua angka di belakang koma ya. Eh, tabelnya itu 2,07. 2,7. Oke, sama ya. Lanjut, kita bisa langsung cari teh hitung. Teh hitung. Teh hitung itu rumusnya. Oh, sebelum itu berarti harus cari SE-nya dulu. SE itu tuh standar error ya. Error ya. Dimana rumus SE-nya itu SD dibagi akar dari N. Akar dari N. Oke.
Gimana gimana ya di sini aja ya nggak apa-apa ya. SE SE itu sebentar. Di sini aja kita hitung ntar dulu. Kita SE dulu. Sama dengan tadi apa? Lupa. Sebentar. SE-nya itu SD dibagi sama akar N. Sama dengan SD dibagi SQRT si N. Si N. Nice. Dua angka di belakang koma. SE-nya itu 28,52 sama nggak ya? Sama ya, 28,52. Nah, baru kita bisa nyari teh hitung. Teh hitung. Mana rumusnya itu? Untuk teh hitung sendiri, rumusnya SE, D bar dibagi ST. D bar, ups, D bar dibagi ST. Ini D bar dibagi sama si SE. Kok ST? SE maksudnya. Buang angka di belakang koma. Berarti teh hitungnya itu 2,69. Sama. Terus kita nyari p-value. Rumus p-value adalah karena pakai uji dua ekor, maka pakai tadis yang dua T. Oke? Dimana yang di dalam kurungnya itu ada teh hitung sama nu DF ya. Oke, kita pelan-pelan. P-value sama dengan tadis ya. Tadis dua T. Ya, tadis dua T di mana itunya itu ada si teh hitung sama nu DF. Coba, tahu nggak sih? Mak, dua kali belakang koma. Nol, pay value-nya itu 0,013. Nah, udah nih, udah selesai semua. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama, karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Karena T hitung, kita lihat T hitungnya itu kan 2,69. Sementara T tabelnya sendiri itu 2,07, jelas T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Maka bisa dikatakan kalau T hitung lebih besar dari T tabel itu H0-nya ditolak ya. Terus di sini untuk p-value-nya sendiri, p-value-nya itu kan kurang dari alfa ya. Coba kita ini dulu. P-value-nya itu kan 0,013. Alfanya sendiri itu 0,05 jelas. 0,03 0,013 kurang dari atau lebih kecil dari 0,05. Maka kalau p-value-nya itu lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Nah, di sini udah jelas kalau H0-nya itu ditolak. Berarti bisa dong nyari effect size. Tapi di sini kan eh, di Excel itu diasumsiin kalau data bedanya itu, data yang ininya itu normal ya. Tapi kita mau cek dulu di RStudio. Sama nggak? Apakah data ininya normal? Kita cek ya.
Berarti sebelum itu, berarti kalau H0-nya ditolak, kesimpulannya itu berarti terdapat perbedaan kan? Berarti kesimpulannya itu kesimpulan karena H0-nya ditolak, maka terdapat perbedaan antara rata-rata realisasi investasi PMA yang signifikan antara triwulan satu dan triwulan 2. Kita lihat coba ya ke R Studio. Sekarang kita mau Studio, ini dipindahin dulu biar nggak ngeganggu di sini. Oke. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah import data. Betul. Kita import data from Excel. Data mentahan ya. Kemarin saya namain data triwulan PM. Open untuk sektor yang ini karakter. Untuk triwulannya sendiri itu numerik. Untuk ininya sendiri itu numerik. Untuk ininya sendiri itu juga numerik. Untuk DI-nya juga numerik. Nah, kita udah semua diganti karakter numerik, numerik, numerik. Ini di copy, terus di import. Klik import. Nice. Terus kita bisa buka AirScript baru di sini. AirScript, kita paste, kita run. Nah, udah kan? Selanjutnya, kita mau kasih tahu dulu kalau X itu si DI. Jadi kita bisa tulis X. Salah. X itu dari data triwulan PMA, di mana itu harus si DI. Nah, ini kita run ya. Kalau udah biru, berarti coba kita panggil. X. Kita run lagi. Nah, keluar nih DI-nya. Nanti DI-nya. Nah, si DI ini yang mau kita cek normal atau enggaknya. Kalau di Excel, si DI-nya itu kan yang ini ya kan? Si DI-nya itu yang ini nih. Si DI-nya itu yang mau kita cek ini normal apa enggak. Nah, sebentar. Kita cek asumsi normalitas pakai Shapiro Wilk. Cek asumsi normalitas. Di mana Shapiro Wilk itu ada di library start, library, terus bentaran dulu, bentar. Baru Shapiro tes. Yang kita mau tes pakai Shapiro kan si X atau si DI, berarti kita taruhnya X di sini. Putaran. Nah, kita lihat di sini em, dari hasil Shapiro-Wilk test ini tuh p-value-nya itu 0,00011125. Ini kan sama kayak di poster tadi ya, kalau kita lihat ini nih. Nah, di sini kita lihat. Bentar, kita pindahin di sini dulu. Nah, untuk normalitasnya kan menunjukkan p-value-nya itu kan tadi sama nih 0,001125 kan? Sama kan?
0,00000125 kan sama. Nah, karena p-value-nya ini kurang dari 0,05, maka ternyata bisa dikatakan kalau data bedanya itu tidak berdistribusi normal. Maka kita nggak bisa ngelakuin nih uji T. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah move ke cara yang lebih valid tadi, yaitu dengan uji non-parametrik dengan menggunakan uji Wilcoxon. Oke, kita masuk ke uji Wilcoxon. Oke, di sini kita mau definisikan variabel dulu berarti. Karena sebelumnya saya udah melakukan simulasi, di ada ngecek sedikit ya. Definisikan Pak, maaf, variabel. Oke, iya satu bukan dari data triwulan PMA dolar triwulan satu. Betul, triwulan satu. Oke, kita run dulu ya. Kita run. Oke, udah biru. Coba kita panggil Y1. Kita run. Muncul, Y1-nya itu muncul ya. Kan sama nih, 284,77 awalnya. Kita lihat di Excel coba. Nah, sama ya. Berarti yang triwulan ini nih. Yang triwulan satu yang dipanggil tadi. Lanjut kita ke Y2. Y2 itu dari data triwulan PMA dolar triwulan 2 berarti sekarang. Kita run. Kita coba panggil lagi. Udah biru kan tuh? Salah. Y2. Nah, de, data triwulan 2-nya muncul nih. Yang dimana 251,94. Kita lihat ya, Excel. 251,94. Nice. Sama. Berarti yang ini ya, yang dipanggil tadi nih, yang ini. Yang triwulan 2. Oke, lanjut. Dibilang kan di sini karena data tidak normal, data bedanya itu tidak normal, maka dilakukan uji Wilcoxon, sign rank test. Nah, caranya itu dengan menggunakan, jadi copy deh. Em, karena data beda tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan hashtag uji Wilcoxon. Namanya, ini sebenarnya namanya sigma prime. Benar. Oke. Nah, untuk ujinya sendiri itu codingannya atau ya codingannya itu pakai gini. Oh, sorry. Wilcoxon test. Sebentar. Wilcoxon test juga ada di library start ya. Nah, uji Wilcoxon test, sorry. Kita masukin Y1-nya, yang ini, nih Y1 ini, koma, Y2, terus alternatif
nya itu kan kita pakai apa namanya? Uji dua ekor. Berarti kita pakai di sini two side ya. Two side. Two sided ya. Misalnya. Terus kita masukkan juga paired-nya itu, aduh, aduh, paired-nya itu true. Oke, nice. Kalau udah kita coba, kita run. Oke, muncul nih. Hasil Wilcoxon itu V-nya itu 222 dan P-value-nya sendiri itu tuh 0,009146. Ini tuh sama kayak yang ada di poster tadi. Kita lihat nih. P-value-nya kan 0,0094146 ya. Kita lihat di poster. Nah, sama kan? Hasil uji Wilcoxon Sign Rank Test menunjukkan V-nya itu 222 dengan P-value-nya itu 0,009146. Dengan membandingkan P-value yang 0,009146 terhadap alfanya yang 0,05, terlihat jelas bahwa P-value-nya itu kurang dari atau lebih kecil dari alfa. Maka kalau p-value lebih kecil dari alfa, itu dapat disimpulkan kalau H0-nya itu ditolak. Maka kan terlihat jelas ya kalau H0-nya ditolak itu kalau sesuai flow chart itu kita harus nyari efek size ya. Berarti kita mau nyari efek size di RStudio. Kita lihat dulu sebentar. Oke. Sebelum kita masuk ke uji ke menghitung efek size, kita mau import data dulu. Tapi datanya itu beda. Isinya tuh cuma si triwulan satu sama triwulan 2 doang. Bentar. Browse. Di sini saya namainnya itu data triwulan. Nah, jadi di sini tuh data triwulan satu sama triwulan 2-nya tuh saya gabungin jadi satu, terus kemudian saya beri kode. Itu ada satu sama dua. Jadi kalau data triwulan satu itu saya beri kode satu, kalau data triwulan dua saya beri kode dua. Di sini triwulannya itu harus numerik dan kodenya itu karakter ya. Oke, kalau udah, sebentar, di remove. Eh, ini disalin dulu, terus kita import. Oke. Nih ya, lihat. Ini satu, terus berarti sampai sini, dari 24 nih, itu triwulan 2. Sampai ke 46. Oke, tadi menit 8. Berarti kita paste aja, nggak apa-apa. Sekitaran. Nah, yang ini ya. Oke, setelah itu, kita bisa mulai nih untuk mendefinisikan variabel lagi. Definisi. Kok definisikan variabel. Kita lihat di sini Y1 itu dari data triwulan, dolar, dolar, triwulan, terus dalam kurung data triwulan, dolar, kode,
Terus sama dengan sama dengannya double ya. Itu kita kodekan tadi kan data triwulan satu itu triwulan satu kan dikodein satu berarti satu gitu. Nah, udah. Berarti kalau untuk Y2 tinggal kita ganti aja. Berarti ini kita copy aja ya. Berarti Y2 itu dari data triwulan. Dari data triwulan, Y2 itu triwulan. Sementara untuk kodenya itu dari data triwulan, kodenya itu 2. Nah, kita coba run ya semuanya. Eh, dari bawah dari bawah. Data triwulan satu, data triwulan 2. Oke, udah ya triwulan satu, triwulan 2 udah. Sekarang kita mau coba panggil nih, biar ngebuktiin. Kita make sure. Pakai print sia satu, terus kita print dulu. Coba kita run dulu deh. Kita run. Ah, muncul ya satu ini. Terus, terus print ya dua. Sebenarnya bisa langsung aja sih, tapi nggak apa. Nah, ya dua. Udah kayak gitu. Baru nih kita bisa mengukur si effect size-nya. Mengukur efek, sorry, efek size. Karena ini menggunakan uji Wilcoxon, se- sepengetahuan saya, untuk uji Wilcoxon ini tuh untuk mengukur, menghitung efek size di uji Wilcoxon itu harus menggunakan tools yang baru, yaitu ada namanya tools R Statics. Jadi kita kalau kita belum pernah download, kita harus install package dulu di sini di tools, terus install package, terus di sini cari R Statics yang ini nih. Terus diinstal. Karena kebetulan saya udah install, jadi udah ada ya. Berarti kita tinggal masukin aja nih library. Library-nya bukan stat lagi, tapi CR statics. Nah, coba kita run bentar. Oke, udah ada berarti ya. Udah biru soalnya. Nah, kita baru bisa nih ngitung pakai wheel chocks effect size. Nah, ada kan paksaan effect size di mana dimasukkan juga nih data sama dengan data triwulan. Ups, salah, 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 bukan ini. Data triwulan, koma, formula, formula itu triwulan, triwulan, terus tanda gelombang gini, kode, pairnya itu true. Kita coba ya. Nah, keluar. Udah keluar nih. Si efek size-nya nih yang ini. Kan sama ini kayak di yang poster yang udah saya cantumkan. Efek size-nya itu 0,533. Kita lihat di poster coba. Nah, sama kan? Hasil yang di serialnya itu R-nya itu 0,533. Jadi kalau menurut Cohen tahun 1900
92. Nih, kalau kita lihat di sini, di Cohen 992, kalau R-nya itu sep- 0, lebih dari 0,50 atau 0,5, itu efek size-nya itu termasuk ke kategori besar. Oke, kalau kita lihat di Excel, udah jelas kalau Excel kan pakai tit, uji T2 sampel dependen. Sementara kan ternyata data bedanya itu tidak normal. Jadi yang lebih valid atau lebih oke itu di RStudio ini. Maka saya mencantumkan di yang di poster itu yang di RStudio. Sebenarnya kalau di untuk kategori ini tuh menurut Cohen tahun 1988, kategori 0,5 ini tuh masuk ke kategori sedang. Namun untuk Cohen 1992, 0,05 ini tuh masuk ke efek size-nya itu yang kategori besar. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, baik itu terkait dengan penjelasan poster, penjelasan Excel, dan penjelasan RStudio. Kita stop share sebentar. Em, Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu penulisan, pengucapan, ataupun pengiraan, ataupun hal semacamnya. Em, Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih dan selamat pagi.